Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti setiap pelajaran meskipun kita masih dalam situasi COVID-19. Pelajaran bahasa Indonesia sekarang itu adalah lanjutan dari artikel kemarin. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan artikel itu sendiri. Artikel itu yaitu tulisan yang lepas. Lepas di sini maksudnya yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau yang benar-benar terjadi, tetapi diselipkan opini si penulis. Adapun tujuan dari artikel ini itu bisa menginformasikan pembaca, bisa meyakinkan pembaca, ataupun mempengaruhi pembaca. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang informasi dalam artikel. Dalam menggali informasi dalam artikel, itu ada materi ini akan kita bahas tentang bagaimana kita bisa menemukan informasi yang ada di dalam artikel itu sendiri dan membedakan informasi yang berupa fakta dan opini. Kalian tahu fakta itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang memang benar-benar terjadi. Sedangkan opini sendiri itu adalah pendapat. Menemukan informasi dalam artikel itu ada dua, yaitu opini dan fakta. Ini bisa kamu lihat contoh kalimat opini, yaitu misalnya hujan di daerah pedesaan aroma seperti rumput basah. Nah, kata seperti ini salah satu ciri dari opini. Sedangkan kalimat fakta, contohnya aroma yang pertama dikenal sebagai petrikol dan yang lain disebut ozon. Nah, ini yang merupakan faktanya. Sekarang bagaimana kita bisa membedakan informasi yang berupa fakta atau informasi yang berupa opini? Bisa kita lihat dari ciri-ciri opini itu sendiri dan ciri-ciri fakta itu sendiri. Ciri-ciri opini yaitu bisa berupa pendapat, jadi pendapat si penulis. Kemudian tidak terdapat bukti yang jelas, jadi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian bersifat subjektif. Kemudian belum teruji kebenarannya, peristiwanya yang belum terjadi. Sedangkan fakta itu cirinya itu benar-benar terjadi dan nyata. Dan jika dibuktikan kebenarannya, dia akan teruji. Kemudian bukti terpublikasinya secara luas, bisa melalui media cetak atau media massa. Kemudian bersifat objektif. Bersifat objektif ini adalah apa adanya, tidak direkayasa oleh si penulis. Kemudian keterangan waktu dan tempatnya jelas. Kapan, di mana, dan siapa. Ini ada unsur 5W plus 1H-nya. Penyusunan opini dalam artikel. Dalam penyusunan opini dalam bentuk artikel, bisa kita ungkapkan kembali tentang opininya, kemudian pendekatan-pendekatan penyusunan dari artikel itu. Karena opini adalah pendapat, itu diserahkan kepada si penulis itu sendiri. Sedangkan pendekatannya itu sudah ditentukan berdasarkan penulisan secara ilmiah. Sekarang aspek penting dalam menyusun opini itu ada argumentasi yang disebut dengan argumentasi. Argumentasi ini adalah meyakinkan. Nah, dalam meyakinkan, dalam tulisan artikel ini, dia harus ada data yang aktual. Kemudian berisi analisis atau menganalisa, kemudian subjektif, konstruktif, dan memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Otomatis ada solusinya pada akhir artikel tersebut. Kemudian bahasa yang digunakan itu adalah ilmiah atau ilmiah populer sekarang ini.
Kemudian sesuai dengan sasaran pembacanya. Kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, kemudian komunikatif dan efektif, tidak bertele-tele. Ada 6 pendekatan dalam menulis artikel menurut pendapat Pariyati Sudirman di media massa, yaitu 1. Menggunakan pendekatan deduktif, pendekatan induktif, kronologis, pendekatan logis, pendekatan spasial, dan pendekatan topikal. Akan saya jelaskan satu persatu. Nah, sekarang pendekatan ataupun cara menulis artikel itu ada yang disebut dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih daripada kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan dalam sistem deduktif yang kompleks. Nah, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Pendekatan deduktif ini biasanya di awal pada artikel. Sedangkan pendekatan induktif itu pendekatan yang merupakan model penelitian yang digunakan untuk menyusun logika dan penalaran dalam membangun sebuah ilmu pengetahuan. Nah, sekarang pendekatan kronologis. Kronologis itu adalah urutan atau sistematika, yaitu pendekatan kronologis yaitu pola pikir pendekatan yang berpedoman dan mengacu pada lingkup pekerjaan yang dikaitkan dengan urutan, atau kronologis bisa juga proses dalam pelaksanaannya. Kemudian pendekatan logis. Logis ini adalah logika. Ungkapan pendekatan etika, emosi, dan logika adalah 3 cara untuk melaksanakan pendekatan logis ini. Nah, pendekatan etika itu biasanya dilakukan dengan menunjukkan unsur etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Kemudian, pendekatan emosi dilakukan juga dengan menunjukkan emosi atau perasaan. Sedangkan pendekatan logika itu dilakukan dengan menunjukkan ilmu pengetahuan atau pola pikir si penulis. Dan pendekatan menulis artikel selanjutnya itu adalah pendekatan spasial. Yang dimaksud dengan pendekatan spasial adalah pendekatan yang mempelajari keragaman ruang bumi dengan cara menganalisa setiap aspeknya. Nah, pendekatan ini menitik beratkan pada topik utama dari suatu gejala geografi, bisa juga masalah studi, bisa juga masalah yang lain. Tidak menutup kemungkinan hanya pada masalah geografis atau masalah yang lain. Kemudian pendekatan topikal. Yang dimaksud dengan topikal adalah pengubahan. Pengubahan salah satu unsur kalimat nantinya akan dijadikan suatu topik oleh si penulis. Jadi pendekatan topikal itu bisa misalnya saya contohkan karena geografi, kemudian dimulai dengan kebudayaan, kemudian subtopiknya bisa bahasa, bisa religi, dan bisa juga yang lain-lainnya. Bisa divariasikan oleh si penulis itu sendiri. Demikian pertemuan kita kali ini. Nanti bisa kita lanjutkan dengan materi artikel berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.